Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumullahu alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum junubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberi kita berbagai macam nikmat, baik nikmat iman, Islam, kesehatan, hidayah, hingga waktu kita bisa bersama-sama melaksanakan sholat maghrib berjamaah, yang mana dilanjutkan nanti insyaallah kita melaksanakan sholat isya berjamaah, yang mana ini sungguh suatu nikmat yang tiada terkira. Yang ujar Rasulullah berkata, dua nikmat yang sering dilalaikan oleh orang manusia, nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Dan juga salawat dan salam semoga selalu terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, hingga kita umatnya yang selalu bersemangat melaksanakan syariat apa-apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memasuki bab ke-23 di kitab Riyadhus Shalihin. Di sini beliau Imam An-Nawawi memasukkan di bab 23 ini bab tentang amar ma'ruf nahi munkar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Di sini Allah berkata di surah Ali Imran, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan dan mereka menyuruh berbuat ma'ruf, dan mereka juga menyuruh mencegah dari berbuat yang mungkar. Lalu Allah berkata lagi menyambung, wa ulaika humul muflihun. Apabila mereka melaksanakan tadi, ujar Allah, dan mereka itulah orang-orang yang muflihun, orang-orang yang beruntung. Di sini Imam An-Nawawi mengatakan
bahwa tugas amar ma'ruf nahi mungkar ialah tugas kita semua. Nah, hatta sampai dalam keadaan kita bersantai-santai. Yang mana wadah ini? Alhamdulillah. Dalam sebuah hadis Nabi berkata, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'idil Khudri radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wal julusa fit turuqati. Dari sahabat Rasulullah Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ujar sidin dari Nabi, suatu ketika beliau bersabda, janganlah ya Rasulullah kalian duduk di jalan, di pinggir jalan, dudukan. Lalu sahabat berkata, waqalu ya Rasulullah ma lana min majalisina buddu na tahaddasu fiha. Wahai Rasulullah, sahabat berkata, kami ini kada bisa meninggalkan kebiasaan kami duduk ini, karena kami ini biasa berbincang-bincang di sana, dudukan di pinggir jalan. Lalu Nabi berkata, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa ija abaitum illal majlisa fa'atu tariqa haqqah. Maka Rasulullah menasihati lawan sahabat-sahabat yang duduk-duduk tadi wandan, yang pinggir tadi. Nah, jadi Nabi, amun imang kaitu juga, jika kalian tidak bisa meninggalkan kebiasaan ini, maka berikanlah hak jalan. Nah, jadi Nabi kan melarang, berikan hak jalan, hak jalan. Lalu sahabat bertanya ulang. Faqala Rasulullah, qalu wa ma haqqut tariqi ya Rasulullah. Kayak apa Rasulullah nih? Hak orang menjalan tadi. Apa saja haknya? Hak menjalan tadi. Lalu Nabi Muhammad berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gaddul basari wa qaful aza wa ruddus salam wal amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Nah, lalu Nabi menjawab, beliau pun menjelaskan berkata, ujar Nabi Muhammad SAW, apabila kamu meninggalkan duduk-duduk bermajelis di pinggir jalan, maka jagalah pandangan, jaga pandangan. Nah, lalu ya Rasulullah, apabila ada gangguan engkau mencegahnya. Setelah itu ya Rasulullah, apabila ada yang mengucapkan salam, maka ucapkanlah salam. Dan yang keempat selanjutnya ya Rasulullah, engkau harus menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, amar ma'ruf nahi mungkar. Yang pertama ya Rasulullah, engkau menjaga pandangan. Nah, pas duduk kita kan ada nomor kendaraan, tali hati nang kurang pas, dan tali hati sudah, tali hati, tapi dijaga, dipalingkan, sudah tali hati, jangan ditarusakan, malah Haji Masdullah jangan tarusakan kan. Ini Nabi memadahkan, boleh duduk di pandiran. Begitu pun ya Rasulullah mencegah adanya gangguan. Makanya ya Rasulullah sampai nih satu ranting yang engkau pinggirkan dari jalan, maka itu bisa amal ringan ini membawa kita ke surga, padahal bisa itu membawa kita ke surga. Bisa membawa kita ke surga. Baik itu pulang ya Rasulullah, hendaklah engkau mengucapkan salam atau menjawab salam. Dan yang terakhir ya Nabi Muhammad SAW, engkau hendaklah menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Memang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar ini, makanya aja Rasulullah
Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia merubah dengan tangannya. Apabila tidak mampu, maka hendaklah dia merubah dengan lidahnya. Dan apabila tidak mampu juga, maka hendaklah dia merubah dengan hatinya. Nah, paling ada tuh. Kalau kan ada nongkrong kanakan kan. Pajilah. Kita kada sanggup kan. Jakanya PRT tuh wani juga sedikit nih. Awang ada kewenangan wadan lah. Nah, dengan tangannya kan, dengan lisannya kita kada juga paling kada. Udah dapat hidayah anak-anak ini. Hampir nongkrongan berminuman di simpangan itu. Paling kada. Ini salah satu penegakan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan Allah menyuruh. Apabila kita hendak menjadi orang yang beruntung. Dan Allah berkata di surah Al-Imran, wa ulaika humul muflihun. Bila sudah menggawi itu, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Itu berarti kita sudah termasuk orang-orang yang beruntung. Sama kekanakan di rumah. Kekanakan dipadahi oleh abahnya, nak, jangan malam-malam naklah bulik. Ya abah nih, anakan aja. Bujur ya kada malamnya bulik, subuhnya bulik. Subuh. Koitan nih memadahi, jangan malam-malam bulik. Subuh bulik. Ini pola pikirnya lain lagi. Sama padanya di pondok nih kekanakan. Pura-pura garing. Ini kisah nyata nih. Pura-pura garing supaya apa? Supaya kada mengikuti pelajaran aja. Hibak UKS tuh. Makanya dikunci ini dari dalam, jadi kada kalau import masukan nih. Daftar yang sakit di daftar. Pura-pura garing apa? Supaya tidak mengikuti pelajaran. Nah. Ini nasihat bagi antum. Sedangkan orang tua antum nih di rumah hakikatnya pura-pura sehat. Supaya apa? Mencari nafkah. Ajalah. Nah, untuk membayarkan sekolahnya. Ini kan nasihat bagi kita. Supaya anak-anak nih bersemangat belajar. Karena paling tidak menghargai ini orang tua kita. Kasihan kita membayarkan SPP. Bersemangat belajar barang kita. Bersemangat nih, akhirnya ilmu ini ada jenang masuk. Karena kita bersemangat. Belum lagi Nabi menyuruh setiap khutbah atau Nabi, setiap saat Nabi ini bertemu sahabat tidak pernah lupa mengingatkan kita untuk bertakwa. Ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kamu sebenar-benarnya takwanya Nabi. Dan jangan sekali-kali nih mati dalam tidak keadaan muslim. Bayangkan. Dan amar ma'ruf nahi mungkar ini salah satu kita menjadi orang yang bertakwa. Memang di kehidupan tuh ada ya, lu ada kawan pada deh. Kawan ini psikiater apa aja? Psikiater. Mungkin ada yang tahu di Pasar Lama, Dr. Asyikin. Nah. Jadi Jersidin kepandiran nih. Mungkin dari pengalaman lah Sidin lah. Dokter senior juga kan. Jadi Sidin setiap kita berinteraksi dua orang nih, memang ada orang yang tidak bisa dinasihati. Jadi ada gangguan kejiwaan, pola kejiwaan. Bukannya gangguan gila tuh ada. Karena si psikiater kan tahu. Dari penelitian jadi antara 10 orang tuh berempat rata-rata. Ngarannya tuh kalau bahasa Inggrisnya NPD. Nah, NPD. Narcissist Personality Disorder. Jadi Jersidin tuh ngarannya tuh NPD ini ialah orang yang merasa orang nih dinasihati tuh kejiwaannya tuh dia selalu merasa benar, ada gangguan kejiwaannya. Rata-rata Jersidin berempat dari 10 orang tuh. Lihat tuh di kampung tuh ada bilangnya kita di diskusi ada orang tuh yang merasa benar terus, merasa paling hebat, merasa paling pintar. Nah ini memang sulit dinasihati, dimasukkan nasihat.
Walaupun kita masukkan amar ma'ruf nahi mungkar, mungkinnya kada menerima juga. Karena memang itu ada gangguan pola pikir, pola kejiwaannya. Ini dokter psikiater yang kisah. Nah, begitu juga halnya misalnya dia melaksanakan syariat nang lepas dari apa-apa yang dituntutkan Nabi. Nah, ini jadinya kada bisa dinasihati walaupun sudah kita berikan dalil-dalil karena dia merasa benar. Nah, jadi paling kada kita ya tadi. Nah, ya Allah mudah-mudahan nih orang ini dapat hidayah. Nah, itu ya solusinya lagi setidaknya. Karena memang ada. Walaupun diberikan hujan nang karena pola kejiwaannya Sidin Dr. Asikin tadi inya selalu merasa yang benar. Merasa paling hebat. Sandaga pulang nih orang nih sekolahnya tinggi pulang. S2 misalnya, S3 Wajilah. Nah, jadi merasa. Dan ini jadi Dr. Asikin di rata-rata di penelitian sehari-hari itu jadi 10 4 yang mengalami NPD ini. Mudah-mudahan jangan termasuk kita. Paling kadang kan nasihatnya ada menerima introspeksi diri gitu, ya Allah. Jujur juga nih lah. Nah, kalau orang ada gangguan NPD itu ya Sidin, ini yang merasa benar terus. Kada pernah dimasukkan nasihat tuh introspeksi diri. Nah, ini kan berat. Dan memang kita kayak di kantor-kantor, di pergaulan tuh pasti ada orang yang kayak itu. Nah, solusinya tadi kita mendoakan mudah-mudahan orang dapat kebaikan. Itu aja lagi. Kalau kita berdebat jadi masalah. Nah, pulang aja lah. Jadi masalah. Tapi intarinya pulang banyak hujah pulang ya. Bahasa Inggris banyak ya, bahasa Arabnya banyak benar ya. Misalnya nih. Nah, contoh. Malah jadi Nabi walaupun engkau benar, nih kalau kita debat kusir ya, tinggalkan. Maka malaikat nih akan mendoakan kita dan Allah akan memberi kita rumah di surga. Bayangkan. Ini memang ada orang tuh yang didoakan malaikat kebaikan dan ada orang tuh yang didoakan malaikat keburukan. Ada 3 orang ya Rasulullah. Orang tuh yang didoakan malaikat keburukan. Nah, 3. Mudah-mudahan tidak termasuk nih kita nih. Waktu Nabi kan mau khutbah naik ke mimbar. Pertama Nabi diinjak begana. Yang kedua begana, yang ketiga begana. Lalu setelah khutbah nih sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, kenapa pian tadi nih beranai nih? Naik tangga pertama beranai berdiam, naik ke tangga kedua berdiam, naik ke tangga ketiga berdiam." Mbak untung bang sudah bertanya sahabat. Sesungguhnya ya Rasulullah tadi malaikat Jibril telah datang kepadaku. Dan dia mengatakan bahwa nih malaikat itu mendoakan keburukan kepada orang yang pertama. Nah, orang yang pertama ya Rasulullah sungguh celaka. Orang yang menemui Ramadan, menemui puasa bajilah, dan dia tidak diampuni. Nah, mudah-mudahan yang termasuk kita. Karena apa? Bulan Ramadan ini bulan ampunan. Asal mau beribadah ya, insya Allah pasti diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti kan dia akan dapat hidayah untuk beribadah. Yang kedua aja Rasulullah, sungguh celaka. Orang yang mempunyai orang tua dan dia tidak dimasukkan ke surga. Kita nih masih bisi kuitan, kada dapat jalan kita menuju surga. Sedangkan orang tua nih aja Rasulullah, jalan yang paling mudah untuk menuju surga. Hatta sampai kuitan kita sudah mati, meninggal. Misalnya tuh, ada sempat kita berbakti. Bermodal Rabbi firli wali walidayya, itu juga ajar para ulama, itu termasuk salah satu anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Amalkan itu. Nah, kan sangat mudah nih. Dan yang ketiga aja Rasulullah. Nah, ini berkaitan dengan hadis tadi. Absus salam. Sungguh bakhil ya Rasulullah. Malaikat yang mendoakan. Berarti orang ini bakhil. Mudahan jangan kita. Orang yang mendengar nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan dan dia tidak bersalawat. Sallallahu alaihi Nabi. Allahumma shalli wa sallim alaihi sahut dia. Sedangkan kadang mendengar kita disuruh terus wajilah bersalawat. Nah, apalagi mensalawat mendengar tuh. Mudah-mudahan ingat kita kan. Mungkin ingatnya ya tidak kayak saya padahal kada ingat.
Mudah-mudahan diingatkan terus Haji Masalah mendengar orang mengucapkan nama Rasulullah SAW, salawat kita. Yang bagus lagi tuh salawat terus bang, bagus lagi. Orang yang paling dekat denganku ya Rasulullah, orang yang paling banyak bersalawat. Nah mudahan ini termasuk nih 3 tadi kita termasuk orang nang didoakan kebaikan, jangan nang didoakan keburukan, nang 3 macam tadi. Apabila menemui Ramadan kita mudah-mudahan termasuk tergolong orang yang diampuni, bukan kebalikan tadi. Yang kedua, apabila orang yang masih mempunyai orang tua walaupun atau yang sudah meninggal, kita termasuk orang yang bisa masuk surga lewat jalur tengah tadi, jalur mudah. Perbanyak kita membacakan Rabbik firli wali walidayya kan. Makanya di surah Ibrahim ayat 41 sampai Allah menyuruh, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Rabbana firli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Di surah Ibrahim. Allah yang menyuruh. Bayangkan kita disuruh minta ampun, ya Allah ampunilah ulun dan ampuni kedua orang tua ulun. Itu pun menyambung ulang Allah menyuruh kita membaca dan ampuni semua kaum muslimin di hari penghisapan kelak. Makanya sampai-sampai para ulama tuh bilanya orang tuh kalau membaca itu maka sudah mendapatkan giliran pahala. Nah mudahan nih kamu 3. Nah yang ketiga tadi ialah orang yang mendengar nama Rasulullah disebut dan inya langsung bersalawat. Mudahan termasuk nih kita 3 nih tadi. Nah termasuk orang yang mengamalkan jangan yang didoakan keburukan tadi. Mudah-mudahan karena kita termasuk orang yang di bulan Ramadan kena dapat maghfirah, dapat ampunan. Nah bukan yang tidak dapat ampunan. Yang kedua, mudah-mudahan kita ini termasuk orang yang selalu mendoakan orang tuanya karena itu jalan paling mudah menuju surga. Jalan mudah menuju surga. Sampai-sampai kan Nabi pernah dibentangkan akhirat tentang orang tua yang disiksa oleh malaikat. Tapi kenapa siksaan itu berhenti sampai orang tua ini bertakun oleh malaikat, wahai malaikat kenapa nih siksaanku berhenti? Dan malaikat ini sesungguhnya adalah permintaan ampun, permohonan ampun dari anakmu yang ada di dunia. Oh, bayangkan. Ya Pak, syukurnya. Dan termasuk kita nih yang ketujuh mengucapkan Rabbik firli wali walidayya wal mu'minina yauma yaqumul hisab atau Rabbik firli wali walidayya. Ingatkan hari-hari. Yang ketiga tadi ya termasuk orang yang selalu bersalawat. Jadi kita bukan termasuk orang yang didoakan keburukan oleh malaikat, didoakan kebaikan jadinya. Memang banyak jalan-jalan menuju supaya kita didoakan kebaikan oleh malaikat itu banyak. Banyak. Ulun pernah membaca ada berpuluh-puluh. Salah satunya orang nangguring dalam keadaan berwudu. Nah, itu kan orang itu didoakan fadilah, didoakan kebaikan oleh malaikat. Apalagi kekanakan. Nah, kanakan kan namun sudah ketujuh mengamalkan itu sampai tua kan nih ingat hendak guring wudu dulu. Nah, wudu. Karena itu malaikat melindungi, didoakan kebaikan oleh malaikat. Lu ada mencatat sini. Nah. Memang ini banyak. Ada yang harus nang 10 dia ada beberapa berbagai macam amalan supaya orang tuh didoakan kebaikan oleh malaikat. Nang tadi itu kan kebalikannya nih, keburukan nih. Didoakan orang yang paling bahil kita, didoakan orang yang tidak mendapatkan rahmat, didoakan orang yang tidak bisa menuju surga karena masih mempunyai orang tua oleh malaikat. Bahaya itu. Nah, ini salah satunya amalan-amalan bila orang itu menggawi, maka malaikat akan mendoakan rahmat ampunan bagi orang tersebut. Yang pertama, jar para ulama, orang yang ketujuh sholat di barisan pertama. Nah, padat. Ya untung nih kita nih kan yang ketujuh ke masjid, ke musala. Mun ada waktu tuh. Memang ya Rasulullah. Nah, ini kisah juga aja. Ulun pernah beberapa kali tulak marabahan berurusan padanya mau urus tanah dulu ke BPN. Jadi sembahyang di masjid yang pertigaan yang ada Indomaret tuh padan. Nah sebelah kanan. Nah sembahyang situ. Jadi lawan bebuan yang mau urus tanah itu juga. Ini kawanan banyak mau urus sertifikat. Jadi sembahyang banyak singgah juhur.
Kami ini masbuk. Serakaat sudah. Jadi kita langsung sembahyang nih mendengar imam yang sudah Allahu Akbar sujud tuh kan, 4 ayat sujud, makanya aja Rasulullah. Masbuk nih kan memang ada hadisnya. Datangilah ya Rasulullah masjid nih dengan tenang dan berwibawa. Apa yang kau tertinggal, itu yang dapat, itu iringi. Nah, jadinya nih Pak Haji, kita sudah sujud, jadinya tuh untuk menyempati rakaat, jadi takbir pada nih, langsung rukunya sorongan, kurang sujud aja ruku sorongannya, ruku sorongan, hanya sujud aja. Nah, padahal kan itu sudah masbuk tuh kan, kecuali kan masih sempat ruku di hadis Nabi itu kan, orang kayak makanya riwayat Abi Bakrah itu waktu sahabat Rasulullah Abi Bakrah ikut ruku, Nabi kadang memadahkan bahwa engkau tertinggal 1 rakaat walaupun rukunya di belakang sambil berjalannya ruku, tapi itu sudah termasuk, tapi Nabi janganlah kau ulangi lagi. Nah, jadi kawan tadi itu embah takbir jadinya ruku sorongan, orang sudah sujud nih ruku sorongan. Nah, jadi setelah kita nih salam kan naik serakaat menambah adanya kada sudah dapat rakaat. Nah, jadi pernah juga itu, jadi kita padahi nah kita begamat madahi kan bahwa sembahyang serakaat lagi tertinggal menambah 3 kali menemui yang kayak itu 3 kali pernah 3 kali aja. Nah, itu kan maksudnya nih memang niatnya ini benar, niatnya bujur aja, cuma kan karena pelajaran agama nih, nah itulah gunanya kita mendengar belajar agama untuk mengetahui fikih sholat. Jadi harus menambah serakaat, ini harus masuk karena dia tuh sudah ketinggalan 1 rakaat karena sudah ruku. Kecuali dia bisa ruku bersama imam. Bisa ruku bersama imam. Nah. Di Masjid Ar-Rahim pernah juga ketemu kayak itu. Cuma karena kada patuh kita aja berana ya. Timbai juga masbuk kayak. Jadinya 3 rakaat salam sudah zuhur. Padahal timbai kan kita sudah sujud juga. Nah, inilah pentingnya kita belajar agama. Nah. Jadi yang pertama aja para ulama tadi memang hadis sahih nih. Bismillahirrahmanirrahim. Inna al malaikata tusalli ala al wafisab. Sesungguhnya malaikat mendoakan orang-orang yang berada di barisan pada saf yang pertama. Nah, alhamdulillah kita awal di saf yang pertama sembahyang. Karena apa? Termasuk orang-orang yang diberikan doa oleh malaikat. Ampuni dia, rahmati dia. Yang kedua, hadis Nabi ulang. Idza nudiya lil salati salat al malaikatu ala man fi al masjid. Ketika azan dikumandangkan, malaikat mendoakan orang-orang yang berada dalam masjid yang menyauti. Kita bahari ada jawabannya. Orang azan sauti dulu berkendaraan singgah dulu tapi kada sembahyang. Ini jangan, seharusnya menyauti azan kita mampir ke tempat salat. Nah, yang bagusnya kalau kita tidak ujur mampir ke tempat salat, ikut salat berjamaah. Yang ketiga pulang hadis riwayat Abu Daud. Innal malaikatu tusalli alal qaimi bil lail. Sesungguhnya ujar Nabi, malaikat mendoakan orang yang bangun salat di malam harinya. Malaikat mendoakan. Dan Allah yang berkata, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayat asa karabuka maqamam mahmuda. Kalau kada salah itu di surah Al-Isra. Sesungguhnya jar Allah nih, orang yang bangun fatahajjad pada sebagian malamnya bertahajudnya, maka itu termasuk orang-orang yang dimuliakan. Ini yang memuliakan ini Allah wajilah. Kada kita minta hormati, minta dimuliakan. Nah, ini terbulik pulang orang yang NPD tadi. Orang NPD tadi jar
kawan ng dokter Asikin nih, inya tuh selalu merasa harus dimuliakan karena dia merasa paling pintar. Nah, merasa hebat. Merasa dimuliakan, merasa pintar. Dengan kagum dengan kepintarannya. Dan memang orang-orang NPD ini, orang-orang tuh inya ada keahliannya. Tapi dia merasa berlebihan. Nah, itu jadi dokter Asikin tadi. Nah, ini salah satunya. Namun hendak dimuliakan kita oleh Allah, banyak amal ibadah. Salah satu caranya agar Allah memuliakan orang tadi, Allah yang memuliakan, yang mengangkat derajat tuh. Allah yang mengangkat. Salah satunya amalannya ya salat malam tadi. Minal laili fatahajjat bihi. Pada sebagian malam ya Allah bangunlah. Sebagian malam. Kadanya semalaman sembahyang, ada juga bangun sebagian malam, itu guring nggak pulang. Biar 3 rakaat, 2 rakaat witir kan jadi masalah. Ini amalan supaya dimuliakan. Yang memuliakan ya Allah. Walaupun manusia, makanya ya Rasulullah, seandainya ulun pernah mendengar ceramah Syekh Ali Jeber. Jadi di sini aku bilangnya aku sedih, aku ingat nih 2 hadis nih. Memang hadisnya sahih. Jadi di sini seandainya manusia mulai zaman Adam sampai hari kiamat bersepakat bersekutu nih, berkoalisi untuk menjatuhkan seseorang. Tapi kalau Allah kada berkehendak, kada bisa. Itu pulang salah satu hadisnya pulang, seandainya manusia mulai zaman Adam sampai hari akhirat sampai akhir zaman meminta kepada Allah, meminta nih, kita semua meminta. Jadi aku mendengar hadis ini motivasi, memang hadis ini motivasi nih bagi kita nih, meminta semuaan mulai zaman Adam sampai hari kiamat, meminta kita nih berapa miliar manusia. Dan meminta kepada Allah, ya Allah berilah aku ini, ya Allah berilah aku itu, ya Allah berilah aku hajat, Allah kabulkan ini. Dan meminta, dan diberi Allah semuaan yang meminta ini diberi. Maka ya Allah tidak mengurangi kerajaanku, istanaku, kecuali seperti apa? Seperti kelingking yang dicelupkan ke laut. Bayangkan. Jadi rugi kalau kita ada meminta, ada berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rugi. Ud'uni astajib lakum. Barang yang saya pernah meminta, pasti akan kuberi. Sampai-sampai para sahabat itu kan di hadis itu, sahabat kami jadi para sahabat sampai-sampai meminta kepada Allah, pacul tali sandal aja minta lawan Allah. Jadi apalagi kan hal-hal yang penting, mungkin nggak kita meminta lawan yang mandak nang di kubur misalnya, kan itu ini pelajaran bagi kita nih, sahabat Nabi, hal yang kecilnya meminta Allah Subhanahu wa taala. Dan memang kita jarah kuburnya disunahkan. Karena itu amal soleh. Makanya ya para ulama setelah beramal soleh kita disunahkan berdoa. Makanya imbah sembahyang, imbah bersedekah berdoa, kita imbah ziarah kubur berdoa untuk kebaikan, bukan meminta lawan orang yang dikubur. Berdoa kita mendoakan orang yang dikubur. Nah, ini salah satu pemahaman nih, salah satunya caranya ya dengan belajar tadi. Kan hadis-hadis Nabi banyak, ayat-ayat Quran banyak dicocokkan. Oh, bujur kayak ini sekalinya lah Nabi mengajarkan cara-cara beribadah. Paham jadinya kita. Untuk supaya didoakan malaikat tadi, nah, ini ada caranya nih. Ini supaya kita dimuliakan oleh ada kita minta muliakan, minta hormati, padahal di kantor kan jabat misalnya dihormati kada. Dan dihormati orang boleh aja, bahagia gitu. Cuma kan caranya tadi sesuai syariat. Nah, dan yang keempat, hadis sahih juga nih, riwayat Muslim. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Ma min muslim yajuru marido illa salati alaihil malaikah hatta yajidia. Tidak ada seorang muslim ya Rasulullah yang menjenguk saudaranya yang sakit, melainkan malaikat nih mengiringnya, mendoakannya, ampuninya, rahmatinya. Apabila pagi ya Rasulullah ini berangkatnya, maka malaikat nih sampai-sampai di hadis lain 70.000 malaikat mendoakannya sampai sore, sampai petang hari. Nah, untungnya kita padahal mulai pagi, padahal sudah bulik nih, belang sejam misalnya, pagi sudah didoakan malaikat sampai sore.
Ya Rasulullah apabila dia menjenguknya beelangnya malam nih, maka malaikatnya akan mendoakan kita. 70.000 malaikat mendoakan kita dari malam sampai pagi. Ampuni dia, rahmati dia. Nah, ini kan salah satu amal nih supaya kita didoakan malaikat. Sama tadi supaya dimuliakan, bukan diri kita yang minta muliakan, Allah yang memuliakan lewat amalan kita tadi. Nang kelima, ini sudah tahu semua, cuma ulun ini mengatakan. Hadis riwayat Ibnu Majah, innal malaika tusalli ala al-mutasaddiqah. Nah, sesungguhnya malaikat ya Rasulullah mendoakan orang-orang yang bersedekah. Apalagi nya bersedekah di pagi hari. Memang kadeda hadisnya sedekah subuh kadeda, memang kadeda. Tapi Rasulullah berkata, Allahumma barik li ummati bi bukuriha. Umum itu hadisnya. Barang siapa orang yang hendak diberkahi Allah, maka di pagi harinya dia beramal soleh. Dan spesifiknya ada juga hadis. Tapi kada menyuruh juga sedekah subuh, kada, maksudnya setiap hari ya Rasulullah setiap pagi datang malaikat nih 2 orang mendoakan 2 orang nih. Nah, ya Allah berilah keberkahan kepada orang yang berinfak. Ya Allah berilah kehancuran kepada orang yang kikir, yang bahil. Jadi terserah aja bersedekah, hendak malam, hendak siang kan. Cuma kalau nyar pagi ini lebih utama apa? Karena ada hadis lain acuannya. Karena apa? Kita disuruh beramal soleh banyak. Tapi selain sedekah bisa ya kita berzikir pagi, petang juga, sembahyang mendatangi rumah-rumah Allah wajilah. Mau kada sanggup misalnya subuh hendak siang aja bersedekah kan jadi masalah. Cuma ada hadis khusus, Allahumma barik li ummati bi bukuriha. Allah nih nah, Nabi menyuruh nih, Allah berkahilah orang-orang yang menyambut pagi harinya dengan keberkahan. Nah, mudah-mudahan termasuk nih kita yang datang ke langgar kan, ke musola di pagi harinya, berjalan, ada nambah kendaraan, mau jalan banyak lagi pahalanya wajilah kemungkinannya lah. Kan 1 langkah dihapuskan dosa, 1 langkah ditinggikan derajat. Amun tak kadang kita kada kawo aja berjalan terjauh, menggas kendaraan walau alam tuh bisa ya Allah menghitung sekali menggas berapa pahalanya wajilah. Bensin berapa itu urusan Allah bisa aja menghitung. Yang penting kita apa? Melaksanakan ketaatan tadi. Apalagi kawo di seknang pertama tadi. Didoakan malaikat tambahan pulang pahalanya. Sampai-sampai di hadis lain tuh kan ada yang kawa bundi menduki sep pertama apa lah kawa kawa bundi tuh peribahasanya bepingsut. Nah aku nada pedulu pingsut misalnya tuh nang ke-6 ini ke-6 ini bukannya kesusunan abjad kada nih banyak kayak sebenarnya, ini karena catatan aja di sini. Nah, di hadis riwayat Abu Daud juga, innal malaikah, nah sesungguhnya malaikatnya, nah, innal malaikat tusalli ala man nasal khaira. Nah, sesungguhnya aja Rasulullah malaikat mendoakan orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia yang lainnya. Maka kita menyampaikan 1 ayat, 2 ayat kepada kawan kita, keluarga kita, maka Allah tuh nah, Allah je malaikat nih berilah keberkahan kepada orang tersebut. Nah, mudah termasuk kita nih. Wajilah kena sampaikan pulang. Dimasuklah kena sampaikan pulang. Nah, berjualan sambil berjualan di warung. Anu jangan dimasuk. Aku hendak ke musola. Itu salah satu apa? Salah satu kita berdakwah, cara kita menyampaikan dakwah. Kadanya langsung langgar misalnya sampai ada juga. Itu kan salah satu. Gitu, dakwah ini kan bisa aja lewat perbuatan, ada dengan perkataan. Nah, bukannya harus dengan perkataan aja, dengan perbuatan tuh orang. Ini Haji Mastur nih kelanggar nih, berarti sih sampai ada zuhur nih, orang tahu jadwalnya tuh. Nah, tuh ya Sidin tuh, aja laju ibu baju aja. Tuh Sidin tuh tulak sudah maghrib, tuh nah, maghrib sedang sudah ya. Ini kan orang sampai orang hafal dan nih kuitan orang ini melihat anaknya, tuh Sidin tulak ke masjid sudah ya. Baju sadang nih, sudah maghrib sudah parak tuh ya, melihat Sidin lewat ya. Nah, itu jadi pahala sebenarnya, pahala, ajalah, pahala kita. Yang mudah termasuk kita nih orang-orang yang nih mencontohkan kebaikan lawan keluarga kita, tetangga kita, termasuk lewat amalan ringan, walaupun kita anggap ringan. Makanya Rasulullah bisa saja amalan ringan tadi ya padahal sampai kita meminggirkan ranting di jalan itu membuat kita jalan menuju surga. Ada harus nang
mengaji semalaman misalnya ada juga yang mau sanggup tuh banyak yang mengaji bagus juga, maksudnya jalan-jalan menuju kebaikan tuh banyak. Yang penting kita bersemangat mujahadah ini artinya bersungguh-sungguh nih, nah jiwa raga, ya Allah nih aku nak melaksanakan ketaatan nih. Karena apa? Kada tahu kita mati ini, kada tahu hari ini kayak isuk kah, malah jawabnya kada tahu nih. Jadi hari-hari ini kita calon mati semua, jadi bisa mengatai melaksanakan ketaatan. Nah, mudah-mudahan termasuk tergolong kita orang-orang yang dirahmati Allah, diampuni Allah. Di sini malaikat mendoakan kita semuanya. Tertutup nih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.